Seorang wanita tanpa sengaja menemukan suaminya di bawah lemari sepatu, menyimpan 3 ponsel secara diam-diam, dan setiap kali keluar, dia akan membawa ponsel yang berbeda. Wanita yang menyadari ada yang tidak beres, segera pergi untuk memeriksa. Namun, suaminya tiba-tiba kembali. Sayang, saya lupa mengambil kunci mobil. Selalu pelupa. Bagaimanapun, di rumah ini, tidak bisa tanpa kamu. Saya akan keluar. Hati-hati di jalan. Untuk mencari tahu kebenaran, wanita itu menyuruh seseorang untuk menyelidiki catatan pengeluaran suaminya. Yang tidak ia duga adalah, suaminya setiap kali membeli hadiah, selalu membeli 2 tambahan, dan alamat pengiriman. Semuanya di kompleks yang sama dengan rumahnya. Saat itu wanita baru tiba-tiba sadar. Ternyata suaminya menyembunyikan selingkuh di luar, dan juga sekaligus berselingkuh dengan 3 wanita. Bahkan agar mudah selingkuh, ia juga menempatkan beberapa wanita di kompleks yang sama. Setiap kali pria itu ingin berkata, saat ingin keluar untuk berolahraga, sebenarnya ia hanya pergi ke bangunan lain untuk bertemu kekasih gelap. Namun, menerima pengkhianatan orang yang dicintainya dengan tenang. Wanita itu melihat cincin yang ada di tangannya. Mengingat saat pria itu melamarnya, janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Kini sudah hanya berlalu 3 tahun. Dia sudah menyimpang dari jalan yang benar dan mengkhianati pernikahan. Maka, dengan jijik ia membuang cincin yang diberikan pria itu. Namun, pada saat itu, wanita itu tiba-tiba teringat. Sebelum meninggal, ayahnya meninggalkan harta untuknya. Maka, dia tidak bisa tenang. Memanggil nomor konsultan. Ternyata harta yang atas namanya semua telah dipindahkan suaminya hingga tidak tersisa. Bahkan kekuasaan di perusahaan juga telah dilucuti kekuasaannya. Bahkan kematian ayahnya bertahun-tahun yang lalu juga ada hubungannya dengan suaminya. Wanita yang mengetahui semuanya, seketika hatinya patah hati. Dulu ia tidak merasa jijik padanya, menemaninya melewati masa tidak punya apa-apa. Namun kini dia malah merencanakan untuk mengambil segala yang dimilikinya. Wanita itu bersumpah pasti tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka dia pun merencanakan secara diam-diam sebuah rencana balas dendam. Dia menyamar menjadi orang misterius, diadakan di kompleks perumahan sebuah pesta, kemudian memerintahkan asisten untuk 2 selingkuhan suaminya menciptakan kesempatan untuk saling mengenal. Sudah sesuai dengan perintah Anda, menciptakan kesempatan agar Nona Ju dan Nona Wen saling mengenal. Tepat di sana. Itu adalah selingkuhan suami saya di luar. Halo kalian. Saya adalah pemilik di gedung A, lantai 601. Nama saya Shen Qingran. Halo. Nama saya Wen Fei Fei. Kebetulan sekali, saya tinggal di depan pintu Anda. Kita adalah tetangga. Sayang. Bagaimana dengan ini? Bisa. Halo Nona Juba Oli. Tinggal di atas Anda. Memang kebetulan. Hanya saja Meng Shangli untuk menghemat waktu. Iya, kebetulan. Gelang ini terlalu berat. Menekan, pergelangan tangan sakit. Aduh, gelang kita sama. Kak Baoli, gelangmu, sepertinya dengan kita juga sama. Hanya sebuah mainan kecil. Kita bertiga benar-benar kebetulan. Ini milikku. Diberikan oleh pacar saya. Kalian punya apa? Siapa yang mengirimnya? Suamiku yang memberikannya. 3 tahun pernikahan. Hadiah untuk hari jadi. Bagaimana dengan kakak Baoli? Dikirim oleh seorang penggemar. Sebenarnya aku tidak suka memakai barang-barang ini. Cuma dipakai untuk bersenang-senang. Itu benar-benar kebetulan. Kita bertiga sangat cocok. Tidak hanya tinggal dekat, tapi juga selera pasangan kita juga sangat mirip. Suatu hari nanti jika ada waktu, bagaimana kalau mengundang keluarga? Mari berkumpul. Baiklah, tapi pacarku. Biasanya dia terlalu sibuk. Ya, namanya juga pria. Sibuk itu hal yang normal. Mumpung semua orang punya waktu hari ini. Bagaimana kalau kita menghubungi keluarga? Lihat apakah kita bisa berkumpul hari ini. Oke. Suamiku, apakah kau ada waktu hari ini? Aku punya 2 orang dari proyek yang ingin membahas masalah pendanaan denganmu.
Sayang, aku mencintaimu. Di mata orang seperti Meng Xiangli, itu tidak ada artinya. Dua orang dari proyek ada di bawah kita, silakan langsung datang. Suamiku akan segera datang. Aku sangat iri padamu, kakak Qingran. Pacar saya bilang, dia harus lembur hari ini. Kakak Baoli, bagaimana dengan pacar kamu? Dia tidak penting. Kita bermain sendiri saja. Kakak Baoli, Fei Fei, karena pacar kalian. Hari ini semua sibuk. Jadi lebih baik, malam ini kita makan di rumah saya. Lagi pula kita tinggal dekat. Baiklah. Sayang, cepat keluar. Saya akan memperkenalkan teman baru padamu. Sudah datang. Ayo duduk. Sayang. Qingran, kenapa di rumah kalian? Tidak melihat. Di mana foto pernikahanmu dan suamimu? Foto-foto itu agak rusak. Saya minta Bibi mengirimnya ke toko untuk diperbaiki. Bagaimana? Kakak Baoli ingin melihat. Kalau begitu, saya akan minta orang mengirimnya kembali. Tidak ada. Saya hanya bertanya. Kakak Qingran, apakah suamimu ada urusan? Saya baru saja melihat dia menutup pintu lagi. Jika ada urusan, kita datang lain kali. Begitu. Kalian duduk dulu. Saya akan masuk dan melihat. Sayang, ada apa? Tidak enak badan? Saya antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Hanya saja. Sedikit pilek. Mungkin demam. Tidur sebentar saja sudah baik. Kalau begitu, cepat tidurlah. Sayang. Di luar. Siapa mereka itu? Bagaimana kalian saling mengenal? Mereka ya. Aku kasih tahu kamu. Kami bertiga benar-benar kebetulan. Salah satu sahabat perempuan. Tinggal di sebelah. Kakak Baoli. Tinggal di gedung sebelah kami. Dan juga. Selera pasangan kami bertiga. Juga sangat mirip. Ulang tahun pernikahan. Kamu memberiku tas itu. Pacar mereka juga memberi mereka. Membelikan satu. Dan kamu memberiku gelang ini. Pacar mereka juga membelikan. Katakanlah, apakah itu kebetulan? Apakah kamu menganggap hadiah yang kukirimkan untukmu terlalu umum? Tenang saja. Setelah kembali, aku pasti akan membuatkan satu untukmu. Hadiah yang unik. Tidak ada. Hadiah dari suami. Aku suka semuanya. Hanya saja, aku rasa, pacar mereka, juga sangat perhatian. Seperti suamiku yang hebat. Setelah kau sembuh, kita bertiga berkumpul bersama. Aku yakin, kamu dan pacar mereka, pasti punya banyak topik yang sama. Nanti saja. Baru-baru ini perusahaan cukup sibuk. Baiklah, nanti setelah kamu selesai, aku akan mengajak mereka lagi. Kamu istirahat dulu. Aku pergi ambilkan obat untukmu. Istriku, bisa tidak mengizinkan teman-teman wanitamu datang lagi lain kali? Kamu tahu, tidurku ringan. Ada orang luar di sini. Tidurku tidak tenang. Baik, aku akan bicara dengan mereka. Nona Ju, selamat datang di permainan. Riwayat hidup yang berdarah, aku yang kecil. Maaf ya, Qingran. Tadi terbentur tangan. Tidak masalah, hanya sebuah gelas. Nanti, aku akan minta suamiku untuk memberikanku lagi. Custom satu saja sudah cukup. Adik Qingran, suamimu benar-benar baik padamu. Iya, dia memang baik padaku. Aku percaya. Pacar kakak Baoli juga baik padamu. Kakak Qingran, di mana suamimu? Kenapa dia tidak keluar? Dia sedikit flu. Aku mungkin perlu merawatnya. Jadi hari ini, tidak bisa menahan kalian untuk makan. Maaf ya. Tidak apa-apa, keluarga itu penting. Kalau begitu tidak mau mengganggu. Nanti kita berkumpul lagi. Ikan besar yang susah payah didapat. Tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hari ini, kau dan aku satu, kau juga tidak berbicara. Hari ini di kepala, kau dan aku satu, kau juga tidak ingin aku pergi. Hari ini di kepala, kau dan aku satu, kau juga tidak kita. Aku satu, kau juga tidak tanahku.
Hari ini di kepala, kau harus memberikan penjelasan, kau juga tidak pergi. Jika ingin menjadikan pria sebagai sandaran seumur hidup, maka itu salah. Pria adalah makhluk seperti ini. Selalu merendahkan diri, tapi harus memanfaatkan dengan tepat. Bahkan jika harus dibuang. Meng Xiangli, ini adalah sesuatu yang saya berikan untukmu. Hadiah perceraian yang pertama.